Hei bro, perang di atas dunia semakin bertambah titiknya. Di daratan Eropa, ada Rusia dengan Ukraina baku hantam. Di negeri Syam, ada Palestina dengan Israel. Ada juga konflik berkepanjangan yang melibatkan beberapa negara. Namun konflik ini sebenarnya konflik internal Suriah, namun dengan campur tangan negara lain. Ada Amerika, Rusia, Turki, bahkan Iran. Dan mungkin ini dasar atau percikan-percikan yang membuat perang 12 hari antara Iran dan Israel. Beberapa pekan yang lalu, konflik di negeri Arab ini merembet, yaitu terjadi perang antara Hizbullah dan Israel. Perang ini juga menular ke perang jarak jauh antara Yaman dan Israel yang membuat Amerika juga harus ikut campur membela anak kesayangannya. Itu kasih sayang. Dan sebelum perang ini ada pertempuran sengit antara pasukan di Yaman, yaitu antara pasukan Presiden Abdul Rabuh Mansur Hadi dengan pejuang Houthi, yang membuat Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab ikut campur. Selain itu, perang juga pernah terjadi baru-baru ini, walaupun sudah selesai, namun baranya siapa yang tahu, yaitu perang India-Pakistan di Asia Selatan. Lalu yang baru saja berdamai, yaitu perang di Asia Tenggara antara Thailand dan Kamboja. Dan kini sorotan kembali mengarah ke Afrika bagian selatan, tepatnya di Provinsi Cabo Delgado, Mozambik. Wilayah ini sejak akhir Juli hingga awal Agustus 2025 kembali dilanda gelombang kekerasan yang intens, memaksa lebih dari 57.000 warga mengungsi, dengan hampir 60% diantaranya adalah anak-anak. Distrik Ciure menjadi titik terparah, menyumbang lebih dari 42.000 pengungsi dalam rentang waktu hanya 2 pekan. Serangan terbaru ini diduga kuat dilakukan oleh Islamic State Mozambik Provinsi, sebuah kelompok bersenjata yang terafiliasi dengan ISIS yang selama beberapa tahun terakhir mengobarkan pemberontakan brutal di wilayah utara Mozambik. Pertempuran terkini terjadi di tengah pemotongan bantuan internasional, membuat krisis kemanusiaan semakin parah dan menekan kapasitas respon pemerintah maupun organisasi bantuan. Sejarah konflik di Cabo Delgado bermula pada Oktober 2017 ketika sebuah kelompok bersenjata lokal yang awalnya dikenal dengan sebutan Al-Shabaab, tidak terafiliasi langsung dengan Al-Shabaab Somalia, mulai menyerang pos polisi dan desa-desa di pesisir utara. Dalam waktu singkat, kelompok ini mendapatkan dukungan dan pelatihan dari jaringan ekstremis transnasional hingga pada 2019 mereka secara resmi diakui sebagai bagian dari Islamic State Central Africa Provinsi atau IS-CAP. Dengan strategi perang gerilya yang memanfaatkan medan hutan dan pantai, ISMP berhasil merebut kota-kota penting seperti Masimboa dan Praira pada 2020. Memaksa ribuan penduduk melarikan diri, serta menargetkan proyek gas alam besar yang menjadi sumber ekonomi Mozambik. Sejak saat itu, konflik berubah menjadi perang berkepanjangan, melibatkan tentara Mozambik, pasukan bantuan dari Rwanda, dan misi keamanan SADC, Southern Africa Development Community. Dalam beberapa tahun terakhir, meski pasukan pemerintah dengan dukungan internasional sempat merebut kembali sejumlah wilayah strategis, ISMP telah mempertahankan kemampuan untuk melakukan serangan cepat dan terkoordinasi. Awal 2024 ditandai dengan serangan mematikan di Mucojo yang menewaskan puluhan tentara Mozambik. Disusul pendudukan singkat di Machomia pada Mei yang sama. Memasuki tahun 2025, kelompok ini kembali meningkatkan aktivitasnya, termasuk pada akhir Juli hingga awal Agustus dengan serangan bergelombang yang memicu eksodus massal penduduk. Perang di Cabo Delgado kini memasuki babak yang semakin kompleks. Perpaduan antara perebutan wilayah, propaganda, jihad global, dan krisis kemanusiaan yang memburuk. Situasi ini menjadi pengingat bahwa konflik bersenjata di dunia tidak hanya terkonsentrasi di Timur Tengah atau Eropa, tetapi juga membara di sudut-sudut Afrika yang sering luput dari perhatian dunia. Memang, konflik-konflik bersenjata yang mematikan, yang membuat eksodus besar-besaran pengungsi
jarang sekali terekspos yang ada di bagian Afrika ini. Kita mungkin sering melihat tayangan tentang Afrika dari sudut alam liarnya. Singa yang berkelompok, cetah yang lari dengan kecepatan tinggi, namun jarang sekali terekspos dari sisi konflik dan perang yang terjadi atau sedang terjadi. Bagaimana kira-kira? Ada yang ingin disampaikan? Silahkan langsung di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.